Pada part sebelumnya, Yunwen yang sudah sangat marah berkata, "Tidak perlu datang lagi, kalian yang tidak merespon panggilanku dinyatakan keluar dari sindikat mulai dari sekarang." Sedangkan di tempat lain, mendengar berita itu, para tetua dibuat sangat terkejut, bertanya-tanya apa yang dia bilang. Ketua dari para tetua juga terkejut berkata, "Kita akan dikeluarkan." Lalu dia yang terlihat sangat marah melanjutkan, "Dari markas besar." Lalu dia menoleh memanggil seseorang berkata, "Handang." Merespon itu, seseorang datang berkata, "Iya tuanku." Dan tetua itu berkata, "Ayo kita pergi ke Supreme Hall Demon." Mereka semua, para tetua terlihat sudah bersiap menemui Yunwen. Dan di tempat Yunwen berada, Yunwen tersenyum berkata, "Kalian tidak menampakkan diri saat aku bicara baik-baik, tapi sekarang apa? Kalian semua berkumpul di sini hanya untuk pamer." Merespon itu, pemimpin tua berkata, "Dengarkan, Heavenly Demon Scribe, mau kau Grand Young Master atau salah satu dari Five Murim Heaven, itu bukan urusan kami." Mendengar hal itu, membuat Yunwen menjadi sangat marah bertanya, "Chehong, siapa dia?" Merespon itu, Chehong berkata, "Dia adalah pemimpin tetua, Wan Eting." Mendengar hal itu, Yunwen tertawa lalu melanjutkan, "Jadi, dia adalah kepala dewan tetua." Mendengar hal itu, Wan Eting mulai berteriak berkata, "Kami dari sindikat Demonic Pet tidak akan pernah mengakuimu sebagai Grand Young Master, dan karena hal itu tidak ada alasan bagi kami untuk mendengarkan perintahmu." Mendengar itu, Yunwen tersenyum, memegang dagunya lalu bergumam, "Dia cukup sombong." Lalu dia bertanya, "Terus?" Merespon itu, Wan Eting berkata, "Namun kau dengan lancang berbicara tentang mengeluarkan kami semua. Jadi mulai detik ini kami akan menurunkanmu dari posisi itu." Wan Eting baru saja keceplosan perkataan yang tidak bisa ditarik kembali. Dari perspektif Wan Eting, itu adalah pernyataan harfiah, tapi dari perspektif Heaven Destroyer Yunwen yang terjerat di masa lalu, pernyataan itu telah melanggar batas. Mendengar hal itu, tidak hanya Yunwen, Mad Demonic Monarch terlihat sangat marah berkata, "Berani-beraninya orang-orang tua yang lemah itu." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Yunwen tiba-tiba tertawa sangat keras. Hal itu mengejutkan Mad Demon. Tidak hanya Mad Demon, bahkan tetua dewan Wan Eting menjadi tegang dan hanya bisa berdeham. Lalu Yunwen bertanya, "Menurunkan?" "Ya, menurutku tidak apa-apa. Tapi siapa yang mau melakukan hal itu? Kau?" Lalu Yunwen tertawa dan melanjutkan, "Kalian makhluk menyedihkan yang tidak punya apa-apa selain keangkuhan dan menggonggong keras dari dalam rumah." Lalu dia berteriak berkata, "Inikah kekuatan sindikat Demonic Pet, The Mind Stronghold Devil? Kalau begitu, biarkan aku bertanya, kepada siapa seharusnya kalian menunjukkan taring kalian? Sementara kalian bersembunyi di sini, aliansi Murim sudah bersatu, bahkan generasi baru mereka sudah menyelesaikan reorganisasi pasukan. Kau pikir hanya itu? Ada kelompok yang mengincar dataran tengah, mengintai kesempatan untuk menyerang Murim." Mendengar hal itu, membuat Wan Eting terkejut, tapi dia hanya bisa bergumam, bertanya-tanya apa maksudnya. Lalu Yunwen melanjutkan teriakannya berkata, "Sindikat Demonic Pet, sayangnya kalianlah yang paling tertinggal. Kalian pikir bisa melawan mereka saat kalian bahkan tidak bisa menahan kekuatan aliran ortodoks. Selama orang tua seperti kalian menghalangi jalan, tidak akan ada tempat untuk sindikat Demonic Pet di Murim. Jika kalian benar-benar peduli pada markas besar, maka bukalah jalan untuk generasi yang baru. Siapkan pondasi untuk mereka berakar." Yunwen mengulurkan tangannya,
lalu melanjutkan teriakannya. Itu satu-satunya cara untuk mempertahankan garis hidup demonic pet. Hanya dengan bicara seperti itu, para tetua terlihat kewalahan dengan aura yang dikeluarkan oleh Yunwen sampai menahan diri untuk tidak terpental. Lalu Wan Eting berkata, bahkan jika yang kau katakan itu benar, tetap kamilah yang akan memutuskan penerus Grandmaster. Pergilah, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Mendengar hal itu, membuat Yunwen terkejut penuh tanya. Lalu dia bertanya, kalian akan memutuskan penerus Grandmaster? Yunwen tertawa, lalu berkata, sekarang aku mengerti kenapa kalian memperlakukanku seperti ini. Yunwen tersenyum mengerikan lalu bertanya, kalian sudah menyiapkan penerus dari pihak lain, bukankah aku benar? Aku yakin, aku pasti sudah mengacaukan rencana kalian. Dasar tua bangka. Mendengar hal itu, membuat Wan Eting terkejut, berkeringat, hanya bisa berdeham, lalu bergumam, dia mengetahuinya. Lalu Yunwen berkata lagi, jangan memperpanjang hal ini, tunjukkan penerusmu. Jika dia bisa mengalahkanku, aku akan mengakuinya sebagai penerus Grandmaster. Jika kalian bahkan tidak bisa melakukan hal itu, maka nyahlah. Yunwen mengatakan hal itu dengan ekspresi yang sangat merendahkan, dan karena hal itu, Wan Eting menoleh ke belakang, lalu berteriak berkata, Handang. Dia memanggil calon penerusnya. Merespon itu, Handang yang terlihat sangat songong, berjalan maju sambil menggigit sesuatu. Dia berkata, siap tetua. Melihat pria itu, Yunwen berdeham lalu bergumam, jadi dia orangnya. Maka dari pilihanku, Yunwen berkata, lawan dia, Shadowless Monarch. Mendengar hal itu, Huanzu, Shadowless Monarch, langsung melangkah maju tanpa ekspresi. Lalu Yunwen mengirimkan transmisi suara berkata, silahkan gunakan seni bela diri dari kultus, tapi pastikan untuk menyelesaikannya dengan bersih. Merespon itu, Shadowless Monarch berkata, siap tuanku. Lalu kita dipindahkan ke lapangan latihan tanding Sindikat Demonic Pet, di mana Huanzu Shadowless Monarch sudah berhadapan dengan Handang di tengah lapangan. Di sisi yang berbeda, pertarungan akan dilaksanakan. Wan Eting berteriak berkata, hey Heavenly Demon Scribe, menunjuk perwakilanmu itu sudah beda cerita. Merespon itu dengan raut wajah yang merendahkan. Yunwen mengangkat jarinya dan berkata, itu juga berlaku untukmu. Bukankah aku benar? Mendengar hal itu, membuat Wan Eting menjadi sangat kesal. Lalu dengan raut wajah yang datar, Shadowless Monarch berkata, mari kita mulai. Mendengar hal itu, Handang hanya memegang pedangnya, tapi hanya diam. Lalu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dia melesat sangat cepat ke arah Huanzu, Shadowless Monarch, lalu mencoba menebasnya. Melihat hal itu, Yunwen yang menyilakan tangannya di dada berkata, dia cepat. Mungkin itu sebabnya mereka memilihnya sebagai penerus. Tapi Shadowless Monarch sudah mulai mengeluarkan aura merahnya, dan Yunwen melanjutkan gumamannya berkata, bisakah pedangnya mencapai Huanzu? Huanzu yang ditebas oleh Handang tiba-tiba menghilang. Dia berkata, Heavenly Demonic Hidden Art. Hal itu mengejutkan Handang. Lalu Handang bergumam, Hidden Art. Melihat hal itu, Wan Eting tersenyum dan berkata, sepertinya dia menggunakan Hidden Art yang cukup baik, tapi dia menghadapi lawan yang salah. Mendengar hal itu, Yunwen hanya berdeham, lalu bertanya, apa yang dikatakan orang tua itu? Dan tiba-tiba, Handang memejamkan matanya, lalu sembari membuka matanya, Handang menoleh ke belakang dan langsung menebaskan pedangnya. Dia menyadari di mana keberadaan Huanzu. Hal itu membuat Huanzu sangat terkejut. Untungnya Huanzu masih bisa menghindar. Melihat hal itu, Yunwen juga terkejut bertanya, bagaimana bisa dia tahu? Merespon itu, Heavenly Demon berkata, pemuda itu punya insting yang bagus. Sedangkan di lapangan, Huanzu yang sedang menghindar bergumam, bocah ini, dia memiliki indera yang tajam. Kalau begitu, masih belum mengeluarkan ekspresi di wajahnya. Huanzu berkata, haruskah
Aku memberinya beberapa variasi, tapi melihat Huanzu yang hanya diam, Handang berkata, hidden artmu akan berakhir sekarang. Dia menyiapkan serangan, lalu menebaskan pedangnya ke arah Huanzu. Tapi sayangnya, Huanzu menghilang lagi. Melihat hal itu, membuat Handang bertanya di kepalanya. Dia menghilang. Kemana dia pergi? Apakah ke samping? Dia melirik ke samping, dan Huanzu tiba-tiba menyerangnya. Dia berkata, Unbreakable Crimson Wheel. Huanzu menyerang Handang dengan aura berbentuk ban, membuat Handang terpental, lalu terbatuk. Dia sampai menahan tubuhnya agar tidak terpental lebih jauh dengan pedangnya. Lalu dengan tangan gemetar, Handang bergumam bertanya, Ancient Key itu cukup kuat, tapi ini berjalan dengan baik. Demonic Dragon Slashku adalah pedang fleksibel yang menggunakan kekuatan lawan dan mengembalikannya. Kekuatan itu justru akan mengakhiri garis hidupmu. Dan karena melihat Handang hanya terdiam, Huanzu melesat maju, lalu melemparkan dua serangan berkata, Unbreakable Crimson Twin Wheel. Melihat hal itu, Handang tersenyum bergumam, Too Strong Ancient Key. Dia menggali kuburannya sendiri, lalu Handang menebaskan pedangnya. Dia berteriak berkata, Demonic Dragon Slash. Aura pedang yang ditebaskannya membentuk kepala naga, seolah sudah siap melumat Huanzu. Lalu aura naga itu menangkap kedua Ancient Key yang dilemparkan oleh Huanzu, membuat Handang berteriak berkata, Yap, lalu melemparkan kedua Ancient Key yang besar itu ke langit. Melihat hal itu, Wan Yiting tertawa, lalu dia bergumam. Dia menghindarinya. Tyrannical Demonic Dragon Slash yang menyerap Ancient Key Power. Lalu dia berteriak berkata, habisi dia, Handang. Mendengar hal itu, Yunwen dengan santai berkata, tidak. Huanzu juga ahli hidden art, tapi aku belum pernah melihat siapapun yang bisa menggunakan Ancient Key sebaik dia. Huanzu mengulurkan kedua tangannya dengan aura merah di ujung jarinya, dan hal itu membuat kedua Ancient Key yang dilemparkan sebelumnya kembali menyerang Handang dari belakang. Menyadari hal itu, Handang dibuat sangat terkejut, lalu dengan cepat menoleh ke belakang. Dia bergumam, kapan itu di belakangku? Mungkinkah itu tidak memantul dari Demonic Dragon Slash dengan sengaja? Lalu Huanzu berkata, aku tidak akan mengecewakan tuanku dua kali. Masih tanpa ekspresi, Huanzu berkata, ini kemenanganku. Dan ledakan pun terjadi. Bahkan kekuatan ledakan itu sangat dahsyat. Serangan Huanzu membuat lubang penuh debu di tengah lapangan latihan. Setelah debu-debu itu menghilang, Handang terlihat terkapar di pusatnya. Melihat hal itu, membuat semua orang yang menonton terkejut. Ada yang berkata, kalau bawahannya saja selepel itu, lalu seberapa kuat dia? Heavenly Demonic Scribe. Lalu Yunwen tertawa dan berkata, kerja bagus, Sedolus Monarch. Lalu Yunwen mengangkat tangannya, berteriak bertanya, apakah kalian semua melihatnya? Handang tidak diragukan lagi. Dia merupakan murid yang bertalenta, namun dia masih kurang sebagai anggota Demonic Pact. Mendengar hal itu, membuat para penonton berbisik-bisik karena sangat terkejut. Lalu Yunwen berkata, Demonic Pact Syndicate memang kuat, tapi musuh baru kita bahkan jauh lebih kuat. Mendengar hal itu, salah satu tetua berkata, melihat Handang dikalahkan dengan semudah itu, segala sesuatu yang dikatakan Heavenly Demonic Scribe sampai sekarang mungkin memang benar. Tapi tiba-tiba ketua-tetua Wan Yiting berteriak berkata, hey Heavenly Demonic Scribe, kau hanya menyimpulkan apa yang kau lihat saja. Bahkan jika dia lemah saat ini, dengan waktu yang cukup, Handang bisa menjadi sangat kuat suatu hari nanti. Merespon itu dengan santai, Yunwen berkata, itu mungkin saja, namun musuh tidak akan menunggu. Kepala tetua
Apakah tetua masih belum mengakuiku sebagai Grand Young Master? Mendengar hal itu membuat Wan Eting gemetar dalam diam. Lalu dia bicara, "Itu benar, aku masih tidak bisa menerimanya. Tapi baik sebelumnya dan sekarang, ini adalah keputusanku sepenuhnya. Jadi biarkan para tetua yang lain tetap berada di Demonic Pet Syndicate." Heavenly Demonic Scribe mendengar hal itu, Yunwen hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Begitulah yang dikatakan kepala tetua." Lalu dia bertanya, "Tapi bagaimana menurut kalian semua?" Mendengar hal itu, salah satu tetua berkata, "Bahkan kalau semua yang kau katakan sampai sekarang adalah benar, kami sudah lama berjanji untuk berdiri dengan kepala tetua." Mendengar hal itu, membuat kepala tetua terharu. Dia menoleh lalu berkata, "Kalian semua." Lalu salah satu ketua lagi berteriak berkata, "Lakukan saja sesukamu, karena Handang telah kalah. Kami tidak dapat bersaing denganmu lagi dalam seni bela diri. Gunakan kami sebagai penawaran dan pondasi untuk Demonic Pet Syndicate yang baru." Mendengar hal itu, Yunwen berkata, "Ternyata begitu. Kalau begitu, tidak ada pilihan lain." Mendengar hal itu, Chohong berteriak memanggil Yunwen berkata, "Grand Young Master, Anda tidak boleh membunuh mereka." Mendengar hal itu, Yunwen bertanya, "Kenapa tidak? Bukankah mereka yang terus-menerus melawan Grandmastermu yang terhormat? Apa kau tidak ingin aku sepenuhnya mengendalikan Demonic Pet Syndicate?" Merespon itu, Chohong berkata, "Memang benar bahwa Dewan Tetua yang menentang kehendak Grandmaster selalu menjadi masalah. Namun, alasan mengapa Grandmaster tidak menghapus mereka adalah." Mendengar hal itu, Wan Eting berteriak berkata, "Zuge Chohong, omong kosong apa yang coba kau berikan ke orang luar? Diam, tutup mulutmu, atau aku yang akan menutupnya." Tapi Chohong tidak mendengarkan hal itu. Dia berkata, "Kepala tetua, seperti ayah dari Grandmaster, mengingat seberapa dekat hubungan mereka itu, beliau pasti tidak memiliki cara lain untuk mengatasi hal ini juga." Mendengar hal itu, Yunwen berkata, "Maksudmu, sosok sebesar Grandmaster akan membiarkan situasi ini memburuk hanya karena perasaan pribadi?" Mendengar hal itu, Heavenly Demon berkata, "Bunuh mereka semua, Heaven Destroyer. Mereka pasti akan menjadi sumber masalah bagimu nanti." Sedangkan tetua Huang hanya terdiam. Lalu dia berkata, "Hilangkan segala keberadaan yang menghalangi jalanmu. Tidak ada yang aneh di dunia ini. Namun, tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan tidak ada yang bisa tercipta dengan sendirinya. Itulah kekosongan. Jika Tuan Dermawan berjalan di jalan setapak hanya untuk memuaskan keserakahan, maka biksu ini mungkin juga harus membuat pilihan." Lalu tetua Huang bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan, Tuan?" Mendengar hal itu, Yunwen berkata, "Baiklah, sudah kuputuskan." Lalu dia berteriak berkata, "Sebagai Grand Young Master Demonic Pet, aku akan memimpin 7 Demon Gods." Lalu kita dipindahkan ke suatu tempat di sebuah air terjun. Yunwen terlihat bersila di sana, sedangkan Heavenly Demon terlihat sangat frustasi. Tapi kebalikannya, tetua Huang terlihat sangat bahagia karena keputusan yang dibuat oleh Yunwen. Lalu Heavenly Demon berteriak bertanya, "Apa-apaan keputusan itu?" Merespon itu, Yunwen bertanya, "Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kau ingin berdebat?" Mendengar itu, Heavenly Demon bertanya, "Hanya diusir dan diasingkan. Mereka adalah ketua pemberontakan. Mereka seharusnya dibinasakan. Para pengkhianat itu pantas untuk mati. Itulah kebenaran yang abadi, khususnya kepala tetua itu." Mendengar hal itu, Yunwen
tertawa dan berkata, "Kau masih belum menerimanya. Ya, kau benar. Pengkhianat memang harus dihukum. Tapi mereka sudah menerima hukuman mereka." Mendengar hal itu, Matt Damon berteriak bertanya, "Apa hukumannya? Kapan itu terjadi?" Lalu Yunwen berkata, "Hubungan antara ayah dan anak laki-laki bukanlah hubungan sepihak, seperti halnya kepala tetua yang menjadi ayah bagi sang Grandmaster. Grandmaster juga akan menjadi putra bagi kepala tetua. Bagi kepala tetua, keberadaanku mungkin semacam pengumuman." Mendengar hal itu, Matt Damon bertanya, "Pengumuman apa maksudmu?" Di tempat lain, seseorang berkata kepada ketua Dewan Tetua. Orang itu berkata, "Sudah saatnya kau mundur, ayah." Hal itu membuat ketua Dewan Tetua terkejut, tapi kita tidak diperlihatkan siapa yang berbicara. Lalu Yunwen berkata, "Aku tidak menyangka seseorang yang disegani seperti tetua akan bertindak begitu ceroboh tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Zugi Chohong, itu masuk akal. Mereka disebut dengan gelar-gelar agung seperti Grandmaster dan Kepala Tetua. Tapi seberapa menyedihkannya mereka, padahal mereka berdua adalah anak dan ayah." Mendengar hal itu, Matt Damon yang tidak terima menunjuk ke arah Yunwen dan berteriak berkata, "Hah? Si sial yang disebut Grandmaster itu saja sudah cukup absurd. Tapi apakah kau sekarang juga terpengaruh oleh perasaanmu? Kau tidak akan hidup lama kalau begini terus." Mendengar hal itu, Yunwen berkata, "Ini adalah situasi khusus. Aku terjebak dalam situasi demonic pet syndicate. Apa kau pikir aku akan membunuh semua tetua meskipun aku tahu hal itu? Apakah kau mau aku menjadi pembunuh?" Mendengar hal itu, Matt Damon tertawa dan berkata, "Bukankah kau banyak membunuh anggota koalisi Southern Blade selama insiden di Gunung Tai juga?" Mendengar hal itu, membuat Yunwen frustasi, menggaruk kepalanya berkata, "Ya terserahlah, selama insiden Gunung Tai, kalian berdua baru saja muncul. Dan aku tidak dalam keadaan yang waras. Dan selama koalisi Southern Blade, mereka melukai bawahanku. Tidak mungkin aku diam saja. Aku tidak bermaksud hidup kaku seperti seorang biksu. Tapi bukan berarti juga aku menyetujui membunuh tanpa alasan sepertimu. Aku akan hidup sebagai diriku sendiri." Mendengar hal itu, Tetua Huang hanya terdiam, tapi tersipu. Lalu dia berkata, "Setiap kali seorang tuan dermawan melakukan pembunuhan, pikiranku menjadi semakin berat dan berat. Membiasakan diri dengan itu sangatlah menakutkan, bahkan meski kesadaran akan pembunuhannya memudar. Tidak, kalau dia tidak hanya memudar, tapi hanya menjadi samar, maka itulah iblis. Tapi keputusan yang Anda buat kepada para tetua demonic pet syndicate hari ini disebut altruisme atau belas kasih." Setelah mengatakan hal itu, Tetua Huang tersenyum, lalu melanjutkan, "Jalan yang akan ditempuh oleh Tuan Dermawan, haruskah kita melihatnya dengan sedikit santai?" Lalu dia berkata, "Amitabh." Mendengar hal itu, Yunwen berteriak berkata, "Hei Huang, akhirnya kau mau bicara sekarang." Merespon hal itu, Tetua Huang hanya berkata, "Amitabh." Mendengar hal itu, Yunwen berteriak bertanya, "Apa kau akan mengabaikanku seperti dulu lagi? Katakan sesuatu." Ini menjengkelkan. Sedangkan mendengar hal itu, membuat Matt Damon menjadi kesal bertanya, "Jadi begitu cara menarik perhatianmu? Dasar botak, apa aku harus mengikuti pelatihan diam-diam juga?" Lalu 2 hari kemudian, di pintu masuk Supreme Demon Hall, terlihat seseorang duduk di sana terceguk. Dia terlihat mabuk dengan pipi yang memerah. Lalu dia berteriak sangat kuat. Dia adalah Demonic Pet Syndicate Drunkard, Jang Ung. Dia berteriak berkali-kali, terlihat seperti seorang pemabuk. Sedangkan di depannya ada Yunwen dan 2 bawahannya berdiri dalam diam. Lalu Yunwen bertanya, "Ada apa dengan orang itu?
pemabuk di sore hari, merespon itu. Matt Damon bertanya, haruskah kuhentikan dia tuanku? Menjawab itu. Yunwen berkata, apa kau ingin membunuhnya? Jangan lakukan. Lalu Chehong dengan suara yang pelan berkata, orang itu. Mendengar itu, Yunwen menoleh ke arahnya dan bertanya, apa dia kenalanmu? Menjawab itu. Chehong mengiyakan, lalu berkata, orang itu adalah Jang Ung, mantan kapten dari Demonic Eye Squad. Mendengar hal itu, Yunwen bertanya, Kapten Demonic Eye Squad, bukankah dia ajudan terdekat Grandmaster? Mendengar itu, Chohong membenarkan, lalu berkata, dengan karakternya yang teguh, dia terus-menerus berlawanan dengan tetua dewan, membuatnya menjadi duri dalam daging bagi mereka. Namun selama masa itu, dia melakukan kejahatan dan dicopot dari seni bela dirinya. Dia diusir dari Demonic Eye Squad dan berubah menjadi seorang pemabuk. Mendengar itu, Yunwen bertanya, kejahatan apa yang dia lakukan? Merespon itu, Chohong berkata, katanya, dia membunuh salah satu cucu ketua. Mendengar hal itu, Yunwen tersenyum, berdeham lalu bertanya, aku mendengar suara. Merespon apa yang dikatakan oleh Yunwen, Chohong bertanya, suara apa yang didengarnya? Lalu Matt Damon berkata, bagiku yang bisa aku dengar hanyalah jeritan si pemabuk itu. Merespon itu, Yunwen berkata, suara jeritnya terdengar seperti suara peringatan drum. Lalu tiba-tiba pemabuk itu mulai berteriak lagi. Tidak jelas apa yang dia inginkan. Lalu tiba-tiba Yunwen duduk di depannya dengan segentong minuman yang besar. Hal itu membuat pemabuk itu terkejut. Lalu bertanya, apa-apaan? Siapa kau? Merespon itu, Yunwen tersenyum dan berkata, apa kau belum mendengar rumornya? Aku adalah Grand Young Master Demonic Pet Syndicate yang baru diangkat, Heaven Destroyer. Mendengar hal itu, seolah tidak peduli, pemabuk itu bertanya, Demonic Pet apa? Heaven Destroyer. Mendengar itu, Yunwen berteriak terlihat bersemangat berkata, Drunkard Jang Ung, ayo kita bicara tanpa menyembunyikan apapun sampai tong ini menjadi tak berisi.